A, B, C, D, E, F, you and your mom and your sister and your dog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syahnan Aziz dengan NIM 12161612447. Saya dari program studi bimbingan konseling pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah psikologi perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD. Di video ini saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul masa prenatal. Pengertian masa prenatal. Masa prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Baik, kita akan memasuki materinya. Tahap perkembangan janin dalam kandungan. Pertama, minggu ke-1 sampai ke-4. Minggu pertama kehamilan dihitung sejak hari pertama menstruasi terakhir mama. Pada minggu pertama, belum ada janin yang terbentuk di dalam rahim mama. Dokter akan menghitung usia kehamilan mama dari hari terakhir menstruasi hingga minggu ke-40. Memasuki minggu kedua, mama mengalami ovulasi, yaitu lepasnya sel telur yang sudah matang ke saluran tuba falopi dan siap dibuahi oleh sel sperma. Bulan kedua, minggu ke-5 sampai ke-8, di periode yang sama, perkembangan janin dalam kandungan mulai membentuk kaki dan tangannya akan mulai terbentuk dan ginjal akan bergeser ke posisinya dan mulai membentuk urin. Memasuki minggu ke-8, si kecil berukuran sebesar buah raspberry, bibir, hidung, alis, mata, dan kaki mulai terbentuk. Dan meskipun mama belum bisa merasakan gerakannya, si kecil juga bisa merasakan menggerakkan kakinya. Bulan ketiga, minggu ke-9 sampai ke-13, minggu ke-9 perkembangan janin dalam kandungan selanjutnya, yaitu telah berubah dari embrio menjadi fetus atau janin dengan ukuran kurang lebih 1 inch, kira-kira sebesar buah zaitun dan berbentuk seperti bayi. Otot-ototnya pun sudah mulai terbentuk seperti bayi, hingga gerakan semakin kuat. Meskipun mama belum bisa merasakannya, minggu ke-13 mama memasuki trimester kedua perkembangan si kecil. Ia telah berukuran sebesar buah peach dengan ukuran kepalanya setengah dari ukuran seluruh tubuh. Bulan ke-4, minggu ke-14 sampai ke-17, si kecil berukuran sebesar kepala tangan mama. Lehernya mulai memanjang dan kepalanya semakin tegak. Rambut kepala dan alisnya mulai tumbuh seperti juga rambut halus di seluruh tubuhnya yang disebut lauki, yang berfungsi sebagai selimut penghangat untuk si kecil sebelum deposit lemak di bawah kulitnya terbentuk. Di minggu ke-16, si kecil berukuran 4-5 inch dan beratnya kurang lebih 3-5 ons. Ototnya semakin kuat dan wajahnya terlihat semakin menggemaskan dengan mata dan telinga yang sudah tepat pada posisinya. Bulan kelima, minggu ke-8 sampai ke-22, minggu ke-18, hingga si kecil berukuran 5,5 inch dan beratnya kurang lebih 5 ons. Saat ini mama bisa merasakan gerakan si kecil karena dia mulai aktif berputar, meninjau, dan menendang. Minggu ke-22, si kecil berukuran 1 pon dan panjang 8 inch, kira-kira seukuran boneka kecil. Indera perasa, penglihatan, pendengaran, dan pengecapan mulai berfungsi. Si kecil mulai bisa mendengar suara mama, ayah, aliran darah mama, TV, dan suara lain di sekitar mama. Bulan ke-6, minggu ke-23 sampai ke-27, memasuki minggu ke-23, si kecil berukuran panjang 8 inch dan berat 1 pon lebih,
pada minggu ke-24, si kecil semakin menumpuk lemak di tubuhnya, sebagaimana tubuhnya tulang, otot, dan organ-organ tubuhnya. Minggu ke-26, berat si kecil kira-kira 2 pon dan panjangnya 9 inch. Si kecil sudah bisa membuka matanya di minggu ini. Setelah retina matanya berkembang, pada minggu ke-27, si kecil sudah memiliki organ pengecapan di lidahnya, lebih banyak dari pas dia lahir. Sehingga dia lebih bisa merasakan apa yang mama makan melalui rasa air ketuban. Perkembangan janin di 26 minggu, minggu ke-26, berat si kecil kira-kira 2 pon dan panjangnya 9 inch. Si kecil sudah bisa membuka matanya di minggu ini. Setelah retina matanya berkembang, walau bagian mata yang berwarna iris masih belum punya pigmen, sehingga mama belum bisa mengetahui warna. Bulan ke-8, minggu ke-32 sampai ke-35, minggu ke-32, si kecil semakin sering berlatih untuk bertahan hidup di luar rahim. Misalnya dengan melakukan gerakan menghisap, menelan, bernafas, dan menendang. Minggu ini, kulit si kecil semakin tebal dan tidak lagi transparan. Pada minggu selanjutnya, antibodi dari mama mulai mengalir kepada si kecil melalui si kecil dalam rahim. Mama mungkin sudah berada di posisi kepala di bawah. Atau jika bokong di bawah, ia mungkin akan berputar seperti lagi di tali pusatnya. Bulan ke-9, minggu ke-35 sampai ke-40, akhirnya mama sampai ke bulan ke-9. Saat ini, si kecil berukuran panjang 20 inch dan berat 6 pon. Sistem peredaran darah, otot, dan tulangnya sudah matang untuk kehidupan di luar rahim. Tapi sistem pencernaannya belum siap karena ia masih mendapatkan suplai nutrisi dari mama melalui tali pusatnya. Memasuki minggu ke-37, si kecil sudah siap dilahirkan dan bisa disebut cukup bulan saat ini. Namun bukan berarti ia berhenti tumbuh. When you're feeling down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough. You gotta pick yourself up, cause life gets hard, it might leave scars. Faktor resiko pada ibu hamil, gangguan darah. Jika Anda memiliki kelainan darah seperti penyakit sel sabit atau thalassemia, kehamilan justru bisa memperburuk kondisi sang ibu. Penyakit ginjal kronis, depresi, tekanan darah tinggi, HIV atau AIDS, lupus, kegemukan, penyakit tiroid, dan sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jikalau kurang ataupun ada kesalahan, mohon dimaafkan dari saya sekali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.